Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Dalam berbagai pandangan, nama Imam Mahdi sering dikaitkan dengan sosok yang akan membawa perubahan besar di dunia, membawa keadilan dan membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Namun, ada banyak kesalahpahaman yang beredar mengenai sosok ini, terutama terkait dengan konsep kesaktian dan kekeramatan. Dalam pandangan spiritual yang lebih dalam, Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak mengajarkan tentang kesaktian ataupun kekeramatan sebagai tujuan utama. Sebaliknya, fokus ajarannya adalah pada pembentukan akhlak yang baik seperti rendah hati, kesabaran, dan keikhlasan. Seringkali dalam pencarian spiritual kita, banyak orang terjebak dalam pencarian kesaktian atau kemampuan supranatural. Mereka berusaha mendapatkan kekuatan-kekuatan khusus, menganggap bahwa kemampuan tersebut adalah tanda kedekatan dengan Tuhan atau tanda keagungan spiritual. Namun, jika kita melihat pada ajaran yang dibawa oleh Imam Mahdi, kita menemukan bahwa fokusnya bukanlah pada kesaktian ini, tetapi lebih pada bagaimana seseorang harus menjalani hidupnya dengan akhlak yang mulia. Imam Mahdi sebagai seorang kekasih pilihan Allah adalah sosok yang tidak menonjolkan diri. Beliau tidak mengungkapkan kelebihannya agar dikenal banyak orang. Ini adalah tanda kerendahan hati yang sejati. Mengapa? Karena dalam kerendahan hati tersebut terdapat keikhlasan yang mendalam, suatu sikap yang tidak mencari pujian atau pengakuan dari manusia. Seorang wali yang sejati memahami bahwa kekuatan dan kemuliaan sejati bukanlah terletak pada kemampuan untuk menunjukkan kesaktian, tetapi dalam kemampuan untuk menjalani hidup dengan penuh kebajikan dan integritas moral. Di zaman sekarang ini, tidak sedikit orang yang mengaku sebagai wali atau pemimpin spiritual dan mengajarkan tentang kesaktian atau kekeramatan. Mereka memamerkan kemampuan supranatural seperti ilmu tenaga dalam dan mengklaim bahwa ini adalah bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat langsung dari Tuhan. Namun kita harus berhati-hati dan tidak mudah percaya pada klaim-klaim semacam ini. Mengapa? Karena banyak dari orang-orang ini menggunakan kesaktian sebagai alat untuk mendapatkan pengikut, kekuasaan, atau bahkan kekayaan. Ini bukan berarti bahwa semua orang yang memiliki kemampuan supranatural adalah penipu atau tidak benar. Namun, Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi mengajarkan bahwa kesaktian bukanlah tujuan akhir. Kesaktian ataupun kemampuan luar biasa lainnya tidak boleh menjadi fokus atau alasan kita untuk mengikuti seseorang. Fokus utama harus tetap pada pembentukan akhlak yang baik, pengembangan spiritual yang mendalam, dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Untuk benar-benar memahami ajaran Imam Mahdi, kita harus melihat pada kehidupan sehari-hari kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi lebih rendah hati? Bagaimana kita bisa menunjukkan kesabaran di tengah-tengah ujian dan tantangan yang kita hadapi? Bagaimana kita bisa menjadi lebih ikhlas dalam tindakan kita tanpa mencari pengakuan atau pujian dari orang lain? Ini adalah
Pertanyaan-pertanyaan yang harus kita renungkan dan jawab dalam perjalanan spiritual kita. Selain itu, kita harus memahami bahwa ajaran Imam Mahdi menekankan pentingnya kebersamaan dan kesejahteraan sosial. Beliau tidak hanya fokus pada perkembangan pribadi, tetapi juga pada bagaimana kita bisa berkontribusi pada masyarakat kita. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan, korupsi, dan konflik, ajaran ini sangat relevan. Kita harus berusaha untuk membawa keadilan dan kebaikan dalam setiap tindakan kita, baik dalam lingkup kecil keluarga maupun dalam konteks yang lebih luas. Pada akhirnya, ajaran Imam Mahdi mengajarkan kita untuk mencari yang sejati di tengah kesamaran dunia. Di zaman di mana banyak orang tergoda oleh kesaktian dan kemampuan supranatural, ajaran ini mengingatkan kita untuk kembali pada inti dari spiritualitas sejati, yaitu memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, dan berusaha untuk menjadi hamba Tuhan yang lebih baik. Dengan demikian, kita tidak hanya memperkaya diri kita sendiri, tetapi juga memberi dampak positif pada dunia di sekitar kita. Ketika kita berbicara tentang ilmu sejati dalam konteks ajaran Imam Mahdi, penting untuk membedakan antara ilmu yang berasal dari keikhlasan dan ketulusan hati dengan ilmu yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pujian atau pengaruh. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi mengajarkan bahwa ilmu sejati tidak pernah dimaksudkan untuk pamer atau menunjukkan kekuatan kepada orang lain. Ilmu sejati adalah yang mendekatkan kita kepada Tuhan dan membuat kita lebih baik sebagai individu serta lebih bermanfaat bagi orang lain. Dalam dunia yang semakin dipenuhi dengan pengetahuan yang tersedia secara instan, dari buku hingga internet, ada banyak informasi yang bisa menyesatkan. Tidak semua yang mengaku memiliki pengetahuan spiritual benar-benar mengerti atau hidup sesuai dengan ajaran spiritual yang sejati. Oleh karena itu, umat manusia harus belajar untuk tidak mudah terpengaruh oleh kesaktian atau klaim kekeramatan yang seringkali dijadikan alat oleh beberapa orang untuk mengeksploitasi ketidaktahuan orang lain. Menemukan guru sejati adalah tantangan besar dalam kehidupan spiritual. Seorang guru sejati tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki karakter yang luhur, rendah hati, sabar, dan ikhlas. Mereka tidak memamerkan keahlian mereka untuk mendapatkan pengikut atau kekayaan. Seperti halnya Imam Mahdi, guru sejati cenderung menutupi kelebihan mereka, lebih memilih untuk membimbing melalui contoh nyata daripada melalui pertunjukan spektakuler. Di sini penting bagi setiap pencari spiritual untuk bersikap kritis dan teliti dalam memilih guru. Jangan hanya terpukau oleh cerita-cerita tentang kesaktian atau keajaiban. Sebaliknya, lihatlah bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka memperlakukan orang lain, dan bagaimana mereka menyikapi kehidupan sehari-hari. Seorang guru sejati akan selalu mengarahkan murid-muridnya untuk meningkatkan kualitas akhlak dan hubungan mereka dengan Tuhan, bukan hanya untuk mendapatkan kekuatan luar biasa. Dalam perjalanan mencari kebenaran dan bimbingan spiritual, kita harus ingat bahwa yang paling penting adalah pengembangan diri kita sendiri. Ini melibatkan
refleksi diri yang mendalam, merenungkan niat kita, dan terus-menerus memperbaiki diri kita. Kita harus menanyakan pada diri kita sendiri, apakah tujuan kita dalam mengikuti ajaran ini? Apakah kita mencari kebenaran dan keikhlasan, atau hanya mengejar kekuatan dan pengaruh? Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi mengingatkan kita bahwa setiap pencarian spiritual harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kesucian hati, keikhlasan niat, dan keinginan untuk menjadi manusia yang lebih baik adalah inti dari perjalanan ini. Dengan memahami hal ini, kita dapat menghindari jebakan dari mereka yang mengaku sebagai wali, tetapi sebenarnya tidak lebih dari penipu spiritual. Dengan memusatkan perhatian pada akhlak yang baik dan hubungan yang tulus dengan Tuhan, kita bisa menemukan jalan yang benar dan membawa perubahan positif, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan demikian, dalam era di mana banyak orang mudah tertipu oleh penampilan dan kesaktian, penting untuk selalu berpegang pada ajaran Imam Mahdi tentang kebajikan, keikhlasan, dan kerendahan hati sebagai fondasi sejati dari kehidupan spiritual. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.